Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, lebih tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan kimia. Saya angkatan 2018. Audio Jungle. Audio Jungle. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya membuat bahan ajar berbasis digital. Nah, sebelum saya memperlihatkan hasil dari bahan ajar yang saya buat, saya akan menjelaskan apa itu bahan ajar, fungsi bahan ajar, dan apa saja contoh yang termasuk dalam bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi, pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Nah, bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Secara umum, bahan ajar dapat dibedakan ke dalam bahan ajar cetak dan non-cetak. Nah, bahan ajar cetak dapat berupa hangout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Nah, sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Apa bedanya bahan ajar dan sumber belajar? Nah, jadi bahan ajar ini merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, bahan di sini bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar digital adalah dokumen yang ditulis menggunakan aplikasi khusus yang ditujukan untuk dibaca melalui smartphone atau handphone, laptop, dan lain-lain. Berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan, bahan ajar digital ini pada umumnya berupa file yang berjenis PDF, dokumen, XLS, JPG, atau dan PNG, dan lain sebagainya. Nah, jenis file yang paling banyak digunakan untuk bahan ajar digital adalah jenis file PDF. Nah, jenis ini memiliki keunggulan dibandingkan jenis lainnya. Jika orientasi kita adalah perangkat digital berupa handphone, maka yang saya sarankan adalah menggunakan bahan ajar digital berjenis PDF, karena semua handphone khususnya Android bisa membuka jenis file PDF. Nah, jadi tujuan dari pembuatan pembuatan bahan ajar berbasis digital ini, kita semua tahu bahwa saat ini hampir semua anak didik memiliki handphone. Nah, oleh karena itu, sebagai guru, dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar siswa, sebaiknya mulai memaksimalkan handphone siswa sebagai media pembelajaran. Nah, cara-cara lama seperti meminta siswa membeli LKS atau modul pelajaran sudah harus ditinggalkan. Selain bisa menimbulkan banyak masalah dengan orang tua siswa, juga merepotkan siswa. Nah, diketahui bahwa sejumlah hasil penelitian
menyimpulkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang menggunakan media teknologi informatika lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional, misalnya penggunaan buku paket, LKS, atau modul. Jadi ini adalah bahan ajar yang saya buat, bahan ajar digital yang telah saya buat, di mana saya membuat bahan ajar digital sesuai dengan kompetensi dasar 3.10 Kimia SMA kelas 10, di mana materinya yaitu hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Nah, pada cover bahan ajar ini saya memasukkan logo Universitas Maritim Raja Ali Haji, kemudian saya mencantumkan nama, kemudian judul, dan beberapa gambar-gambar pendukungnya. Kemudian saya memasukkan kata pengantar, kemudian daftar isi. Nah, pada daftar isi ini saya meletakkan hyperlink pada setiap subjudul yang ada pada daftar isi. Nah, misalkan saya contohkan, saya ingin membuka tujuan pembelajaran. Nah, karena ini slide-nya kertasnya bersebelahan, maka dia langsung tertuju di sini. Kita contohkan yang lain. Misalnya saya ingin membuka kompetensi dasar materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kita klik, maka dia akan langsung tertuju pada judul yang telah kita klik sebelumnya. Kemudian saya contohkan lagi, saya ingin membuka hukum-hukum dasar kimia. Nah, maka dia akan langsung masuk ke lembar hukum-hukum dasar kimia tanpa harus kita mencari satu persatu. Nah, untuk mengembalikannya kita cukup klik kotak hijau atau klik judul besar dari materi yang kita klik tadi. Nah, di sini ini ada kotak hijau, kita cukup klik ini dan maka dia akan langsung kembali ke slide daftar isi. Begitupun dengan judul yang lainnya. Nah, pada bahan ajar yang saya buat ini, saya memasukkan video contoh soal, beberapa video contoh soal. Ini contohnya contoh soal dari hukum dasar kimia. Nah, maka dia akan langsung, ketika diklik, dia akan langsung otomatis memutar videonya. Massa besi ditambah massa belerang menghasilkan massa besi belerang, sehingga yang ditanya adalah massa belerang. Jika sudah selesai, maka kita klik ini untuk mengembalikannya. Klik tombol X pada bagian ujung ini untuk mengembalikannya. Nah, jadi inilah bahan ajar yang saya buat dengan kompetensi dasar 3.10
Kimia SMA kelas 10 dengan judul materi Hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Saya simpulkan bahwa tadi saya sudah memaparkan apa itu bahan ajar, fungsi dari bahan ajar, jenis atau contoh dari bahan ajar. Kemudian saya sudah memaparkan apa itu bahan ajar digital, dan saya sudah memaparkan bahan ajar yang telah saya buat. Nah, jadi semoga teman-teman bisa memahami dan mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk membuat bahan ajar berbasis digital. Alangkah lebih bagusnya, lebih baik dari yang saya contohkan. Nah, sekarang ini zaman sudah semakin canggih, jadi kita seharusnya memanfaatkan apa yang sudah ada saat ini. Pada saat saya sekolah dulu itu proses belajar mengajarnya hanya menggunakan buku cetak, bahan ajar cetak, seperti buku cetak, LKS dan modul dan lain sebagainya. Nah, belum ada seperti saat ini, belum ada bahan ajar digital karena terkendalanya sinyal, kemudian teknologi belum terlalu canggih seperti saat ini. Nah, jadi untuk saat ini kesan yang saya dapatkan, saya cukup bangga, cukup senang karena saat ini saya tahu bahwa proses belajar mengajar itu tidak hanya menggunakan buku cetak, bahan cetak, tetapi bisa menggunakan bahan ajar digital. Bisa kita manfaatkan apa yang kita pakai saat ini. Misalnya kita menggunakan handphone, kita bisa mendapatkan bahan ajar dari handphone, menggunakan bahan ajar dari handphone tanpa harus kita membawa buku kemana-mana. Cukup membawa handphone yang kita punya, atau mungkin menggunakan laptop. Kalau misalnya kita ada laptop, kita bisa menggunakan laptop untuk dijadikan media sebagai bahan belajar kita untuk mengajar siswa. Nah, jadi teknologi yang ada pada saat ini itu bisa kita manfaatkan. Kita tidak hanya menggunakan teknologi hanya untuk bermain-main, tetapi kita bisa juga sambil belajar. Contohnya kemarin saya ada membuat buku. Nah, jadi buku yang saya buat itu bisa saya gunakan di handphone tanpa harus saya bawa buku yang telah saya cetak itu kemana-mana. Tetapi cukup saya menggunakan handphone saya untuk membaca buku yang telah saya buat atau memperlihatkan kepada teman-teman buku yang telah saya buat itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya telah membuat bahan ajar berbasis PPT. Nah, jadi itu juga kita bisa pakai di Android, kita pakai di smartphone. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa, ayo kuliah di program studi pendidikan kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini teman-teman bisa belajar banyak hal. Contohnya saya sekarang sudah bikin buku, saya sudah tahu bahan ajar apa saja, atau mungkin banyak yang lainnya yang tadinya saya hanya tahu sedikit. Di sini saya bisa tahu, oh ternyata ini tuh ternyata begini, ini tuh ternyata begini. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, yang mau belajar dan benar-benar serius mau belajar, ayo daftar di program studi pendidikan kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like karena mungkin akan ada video lainnya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make a cup of coffee for your head.